Nah, apa sih apa sih tujuan utamanya? Tujuan utamanya yang paling penting adalah bagaimana kita mahasiswa memiliki daya saing khususnya di dalam program studi bisnis ya. Jadi kita bicara di dalam program bidang bisnis dan manajemen. Jadi kalau misalnya di sini ada mahasiswa hukum nggak ada masalah, tetapi kita harus bergabung dengan bisnisnya, gitu kan ya. Kemudian mengembangkan jejaring terutama di antara prodi bisnis dan manajemen, kemudian memberikan kontribusi dalam bentuk ide, gagasan serta rekomendasi strategi untuk meningkatkan daya saing usaha, gitu kan ya. Nah, ada beberapa ada 5 kriteria ya kategori kompetisi yaitu tentang perencanaan bisnis, ya, kemudian komersialisasi riset, ya, jadi komersialisasi riset dan teknologi tepat guna, kemudian riset investasi, audit investigatif, dan penulisan karya tulis ilmiah, ya. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Nah, ke untuk kompetisi perencanaan bisnis ini kriteria seperti ini teman-teman. Bentuk submisinya adalah makalah dan video. Jadi pertama kali kita harus membuat video dengan makalah ya per kelompok. Kemudian, nah kemarin tema yang 2023 adalah manifestasi konsep ESG, Environment Sustainability Governance ya dalam mendukung Chairmanship Indonesia ASEAN 2023 ya. Ini khusus dengan ekonomi biru dan lain-lain ya. Jadi kemudian ini sebagai kompetisi nasional diadakan ke pendidikan nasional ya. Nah, komponen yang diharapkan ini analisis PESTEL, mungkin teman-teman sudah paham ya PESTEL itu apa. Politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan lingkungan ya. Kemudian analisa value proposition canvas, jadi bisnis model value propositionnya seperti apa, kemudian bisnis model canvas ya. Kemudian makalahnya ya maksimum 10 halaman ya, plus lampirannya 5 halaman. Jadi ini harus sangat kompleks sekali gitu kan ya. Videonya harus menggunakan bahasa Indonesia, kemudian di bawahnya pakai bahasa Inggris ya. Durasi video maksimum 10 menit ya. Kemudian ini penilaiannya teman-teman nanti bisa dicek kembali ya. Ada pestelnya, opportunity-nya seperti apa, profil pelanggan dan lain-lain ya. Ini memang bisnis banget. Kemudian bidang riset investasi. Nah, untuk riset investasi kemarin kita bicara pembangunan maritim, ya. Jadi bagaimana maritim ke depan dan lain-lain, gitu kan ya. Ini makanya teman-teman memang ini khusus investment. Jadi kalau misalnya nanti dari hukum bisnis boleh ikut membuat ini, tetapi teman-teman harus bergabung dengan ketuanya memang harus di orang manajemen orang keuangan mungkin ya. Jadi di bisnis keuangan bisa jadi akuntansi lah yang lebih paham gitu ya. Orang manajemen atau orang akuntansi ya teman-teman. Kemudian ini kriterianya teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana membuat eh, ini kriteria makalah ya. Ini makalah kemarin kita menang masuk semifinal ya. Jadi substansi kasus, investigasi gitu ya. Kemudian bidang komersialisasi riset. Nah, untuk komersialisasi riset dan teknologi tepat guna, memang ini harus ada tadi keberlanjutan dari PKM. Ya, jadi untuk tahun depan kita teman-teman harus dapat dulu dari PKM, kemudian diteruskan. Ya, gitu. Semuanya ini kira-kira ini penilaiannya, intensinya seperti apa, gitu kan. Nanti saya kirim
linknya untuk mempelajari lebih jauh ya. Kemudian, nah kompetisi bidang penulisan karya tulis ilmiah ya. Ini manifestasi konsep ISG dan lain-lain ya, sama hampir sama dengan tadi, tapi ini sifatnya penulisan karya tulis ya. Gitu. Ini teman-teman. Nah ini. Nah kemarin teman-teman yang masuk semifinal kebetulan kita masuk kriteria yang ada 3 yang masuk ke semifinal, yaitu yang ini kriteria investasi ya, bidang riset investasi ini dan Bulls of Jatinangor, dan kebetulan dia masuk ke ranking kelima ya teman-teman. Kemudian audit investigatif, eh, ini unpadnya Orion. Kemudian yang terakhir ada yang penulisan karya tulis ilmiah nih yang extraordinary. Dia bicara tentang kebetulan saya jadi pembimbingnya, dia bercerita tentang bagaimana sistem keuangan kita membantu untuk para nelayan ya. Nah, saya kira itu yang bisa kita obrolkan. Kemudian yang lain-lain, mari kita pelajari bareng-bareng dan bagaimana teman-teman ketertarikannya nih. Alhamdulillah di sini ada orang peternakan. Mungkin ini peternakan kalau soseknya bisa masuk ya. Peternakan sosek ya, teman-teman. Gitu. Barangkali itu dari ini ada ASP, akuntansi sektor publik, kemarin yang menang ya kalau tidak salah dari akuntansi sektor publik juga yang masuk ke ranking kelima. Ya, itu teman-teman dari saya. Terima kasih nih ada yang dari sastra Jepang, boleh sastra Jepang juga ikutan ya, karena akan mewarnai tentunya ya teman-teman. Kalau dari FISIP ini FISIPnya jurusan apa? Kebetulan saya administrasi keuangan publik, Pak. Cocok nih ya, keuangan publik ya. Nah, enggak. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh dong on cam semua biar kita foto bareng ya. Ya, saya kira itu dulu teman-teman dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan atau mungkin ada yang lain ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke eh, teman-teman panitia. Bapak, terima kasih sebelumnya sudah memaparkan apa yang menjadi pematerian pada malam hari ini. Mungkin sebelumnya untuk memancing teman-teman juga untuk bertanya nih Pak, karena tadi Bapak bilang kita sharing-sharing aja dan cerita mengenai KBMK ini. Sebenarnya mungkin saya pribadi lumayan penasaran Pak untuk yang KBMK tahun kemarin atau tahun-tahun berikutnya, kemungkinan tuh ada apa ya Pak? Maksudnya kesalahan berulang apa nih yang biasanya dilakukan oleh teman-teman Unpad yang sudah melakukan KBK ini, biar nanti di tahun depan mungkin tidak terulang kembali seperti itu Pak, untuk meminimalisir kesalahannya. Biasanya apa sih yang anak-anak atau teman-teman lainnya lakukan seperti itu? Mungkin itu pertanyaan dari saya Pak. Oke ya, secara overall biasanya yang agak susah itu dari sisi administrasi ya. Administrasi. Jadi secara administrasi aja sudah salah, udah semuanya walaupun substansinya bagus itu semuanya akan hilang gitu kan ya. Itu yang pertama gitu kan ya. Yang kemudian mungkin kesesuaian tema ya gitu kan ya. Itu yang juga perlu diinikan gitu kan ya. Karena saya melihat dari kemarin yang dapat yang masuk 3 besar itu yang masuk 3 itu alhamdulillah sih dari 5 kita masuk 3 itu udah bagus ya. Sudah bagus walaupun teman-teman
kita belum beruntung untuk bisa menjadi juara gitu kan ya. Mengapa? Karena memang tadi persiapan, kemudian juga proses bimbingan juga relatif ya gitu kan ya. Ini jadi sebetulnya balik lagi ke sistem kita perlu diperbaiki intensitas dengan pembimbing dan lain-lain. Itu yang paling penting gitu kan ya. Kemudian idenya juga terutama untuk bisnis plan dan kompetisi bisnis yang untuk pemanfaatan teknologi memang harus yang betul-betul future gitu kan ya. Dan memang harus yang implemented gitu kan ya. Itu yang sepertinya itu yang mungkin kita perlu. Jadi teman-teman perlu diskusi yang lebih panjang dan kita memang harus future gitu berpikirnya, bukan hanya dan bisa diimplementasikan gitu kan ya. Itu yang paling penting gitu ya, teman-teman. Nah, saya kira kalau dari sisi ide kemarin bagus-bagus teman-teman ya. Hanya tadi mungkin ya karena ini kan kompetisi gitu kan ya. Kemarin yang masuk 10 besar, alhamdulillah eh, 3 kelompok dari kita masuk gitu ya. Gitu. Terima Ya, kasih. terima kasih kembali Bapak. Baik, barangkali dari teman-teman yang lain ini mau bertanya mengenai KBMK, baik secara teknis maupun mungkin hambatan yang pernah dilalui sebelumnya, seperti itu, mangga langsung tanya aja ke Pak Asep, seperti itu. Mangga terbuka ya teman-teman untuk raise hand atau mengetik pertanyaannya di kolom. Baik, di layar saya ada Teh Mutia Febiani ya. Mangga untuk Teh Mutia Febiani, waktu dan layar dipersilakan untuk. Baik, terima kasih banyak Teh Amira atas kesempatannya dan selamat malam Bapak. Saya Mutia Febiani dari program studi Selamat. peternakan. Izin bertanya Bapak, untuk dilihat dari rekam jejak Unpad KBMK ini, seberapa besar sih Pak untuk peluang KBMK ini menang di tahun-tahun sebelumnya, dan apakah ada peluang yang lebih besar untuk tahun-tahun ke depannya dari mahasiswa Unpad sendiri dalam ajang KBMK? Mungkin seperti itu Bapak pertanyaan. Oke ya. Secara peluang sebetulnya mahasiswa Unpad punya banyak peluang gitu kan ya. Jadi tahun 2000 sebelum pandemi kita pernah masuk final ya, juara kedua ya. Walaupun itu gabung sama BINUS ya, gitu kan. Dia kalau tidak salah tentang social entrepreneur atau apa ya, gitu. Itu yang pertama. Kemudian peraihan yang terbaik mungkin kemarin ya, masuk tiga, tiga, tiga kelompok masuk semifinal ya. Dan semifinal ini semuanya teman-teman, inilah teman-teman kegunaan kita masuk dalam radarnya Pusprenas ya. Alhamdulillah kemarin semua teman-teman yang masuk semifinal dibawa ke Jakarta ya. Dibawa ke Jakarta itu just for free ya. Akomodasi selama di Jakarta dibiayai oleh Pusprenas, kemudian ongkos dari Bandung ke Jakarta juga ditanggung oleh Pusprenas ya, gitu kan ya. Mungkin juga disangonin ya, gitu. Itu yang pertama ya. Jadi kemudian kemarin juga masuk ke ranking kelima ya. Kemudian ya, jadi yang masuk 5 besar gitu kan ya. Kemudian yang lainnya, kalau misalnya peluangnya ke depan seperti apa sih? Apakah Unpad memungkinkan untuk punya menang? Saya sangat yakin ya, ada peluang itu, gitu kan ya. Tapi tadi tergantung nanti kita bicaranya sejauh mana kesesuaian tema itu yang paling penting, gitu ya. Itu yang berikutnya ya. Kemudian ini ada barangkali itu ya. Kemudian ini ada pertanyaan. Apa ya?
Nih ada Salsa nih. Boleh Salsa ngobrol? Iya, Menceritakan Salsa kayaknya kemarin yang menang ya ikutan. betul Pak. Saya dari ASP yang kemarin masuk ke 5 besar. Hmm. Bagaimana Pak? Oke ya. Jadi secara umum mungkin Salsa bisa tambahkan ya bahwa eh, pembimbing tetap dari Unpad ada, tapi mentoring itu bebas ya, gitu ya. Jadi termasuk nih Salsa juga dimentor oleh dari bukan hanya dari dosen Unpad kan ya, Salsa. Betul Pak. Kemarin kami dari ini sih Pak, dosen yang ngajar kami, tapi praktisi dari BPK. Ya, Pak Eko. gitu ya. Betul. Bapak siapa? Bapak Eko Purwanto. Ya, oke ya. Jadi memang ini tapi tetap kalau urusan dengan administrasi tetap harus pakai NIDN ya kalau tidak salah. Jadi tetap yang terdaftar bukan Pak Eko-nya ya, gitu kan. Oke. Oke. Jadi secara mentoring dari perusahaan boleh ya, dan itu diperbolehkan memang. Barangkali itu ya. Terima kasih nih Salsa dia sudah masuk 5 besar kemarin. Ya. Kemarin itu yang yang karya tulis ilmiah kita tidak sempat masuk ke lima besar karena tidak ada presentasi yang ini di awalnya harus ada presentasi, tiba-tiba hanya dari poster aja gitu kan. Nah ini mungkin yang kita perlu perlu cermati ke depan seperti apa, karena sudah masuk semifinal itu urusannya dengan poster, kemudian video yang presentasi yang lain-lain gitu. Itu ya Salsa ya. Oke, mungkin bisa cerita ya Salsa kemarin sampai bisa masuk ke 5 besar itu seperti apa? Boleh Salsa cerita supaya teman-teman yang lain ini Eh, termotivasi ya. iya, buat prosesnya kan emang dari seleksi universitas dulu sih Pak. Itu emang waktunya mepet banget sih Pak, dan kebetulan timnya juga kayak ya udah asal asal milih temen aja, yang penting ikut gitu kan, dan nggak kepikiran bakal masuk ke apa namanya semifinal gitu kan. Ternyata pas itu kita juga nggak tahu kalau misalnya memang kita masuk semifinal. Kita tahu tuh dari ini Kang Hapit yang dari KTI itu tuh apa namanya bikin SG kalau misalnya udah ada pengumuman. Nah kita tuh baru cek dan ternyata ada nama kita, ada tim kita. Terus habis itu kita kira juga soalnya masih sama yang dipresentasiin. Dan ya udah kita tenang-tenang aja gitu Pak. Nah, Hamin 5 hari itu kan, padahal kan persiapannya cukup panjang untuk berangkat ke Jakarta. Kita baru cek Pak bahwa ada soal lagi gitu kan. Kita baru ngerjain Hamin 3, mepet banget kan. Itu bener-bener kayak ya udahlah kita pasrah aja. Ternyata apa namanya pas sampai sana itu kita presentasiin ya itu waktunya cuma 15 menit dan emang nggak ada tanya jawab dan eh, udah kayak gitu. Setelah itu finalnya sih menurut saya yang berat tuh finalnya karena memang kita tuh dikasih kasus itu malam hari Pak. Itu kita baru dikasih kasus jam 7 dan harus dikumpulin itu jam 5.59 pagi. Nah, itu ada sesi tanya jawab, presentasi itu cuma 10 menit. Itu sih, Pak, dari pengalaman saya. Ya, betul ya. Jadi makanya kenapa tim mentor, tim pembimbingnya juga harus ikut ke sana itu. Ya, kemarin kalau tidak salah tidak sempat pergi ya. Harusnya juga memang secara ini kita teman-teman ya itu tadi teman-teman kita berharap tahun depan itu memang full tim, sebenarnya. Kemudian ngeceknya jadwal itu harus lebih bagus gitu kan ya. Karena memang betul teman-teman. Jadi teman kita itu waktu kemarin tidak melihat, pokoknya mah asal masuk dulu lah gitu ya, kira-kira begitu. Ya asal saya gitu. Jadi tapi alhamdulillah Salsa bisa masuk peringkat kelima lah. Insya Allah dengan persiapan ke depan ya memang makanya
teman-teman, saya berterima kasih nih sama BEM untuk hari ini. Tetapi juga kita supaya persiapannya lebih panjang gitu kan ya. Dan memang ke depan temanya berubah-ubah gitu kan ya. Tidak akan tema yang ini gitu kan. Tapi minimal dengan pengalamannya Salsa, kemudian yang satu lagi yang karya tulis dari ekonomi Islam ya, gitu kan ya. Kemudian satu lagi Salsa siapa ya? Yang dari yang riset audit kalau tidak salah ya. Dari riset investasi itu dari prodi manajemen, Pak, semuanya. Oh iya, oke ya. Nah itu teman-teman nanti kita bisa ini kan. Jadi pengalaman-pengalaman ini mungkin kalau misalnya nanti ke depan kita bisa lagi di tim ini yang tiga ini bisa cerita ya teman-teman. Mulai dari salsa, kemudian dari manajemen dan juga yang ekonomi Islam ya. Jadi supaya saya sih berharap view-nya semuanya ikut apa ya merasakan apa ya auranya lah namanya. Aura positifnya ya teman-teman. Gitu. Ya minimal Sasa udah presentasi lah ya. Gitu. Ya baik, terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan dari Teh Mutia ya. Terima kasih juga Teh Salsa sudah membagikan pengalamannya seperti itu. Walaupun memang agak terburu-buru oleh waktu, tapi alhamdulillah Teh Salsa bisa menjalankan dengan baik begitu bersama tim. Nah ini mungkin saya dapat pertanyaan lagi Pak yang disampaikan lewat Zoom via chat ya. Dari Teknis Rina Jurnalistik, izin bertanya Pak, untuk KBMK itu kan ada ketentuan dipersilakan untuk memiliki mentor dari perusahaan. Nah, itu tepatnya konsep mentornya bagaimana ya, Pak? Dari teknis Rinan Bapak. Mangga dari Pak Asep untuk menjawab pertanyaan teknis Rinan. Mentor perusahaannya maksudnya. Iya, Pak. Mungkin yang ditanyakan mekanismenya, lalu juga konsep mentoringnya juga seperti apa untuk mendapatkan mentor dari perusahaan seperti itu, Pak. Oke ya, jadi kalau sudah ngomong konsep mentoring, coachingnya, kemudian yang lain-lainnya, itu nanti kita harus memang bekerja nanti tim kita ya, makanya kita tim Unpadnya harus ini dulu gitu kan ya, harus solid dulu, harus dibuatkan ya dibuatkan tim yang solid gitu kan ya. Nanti kita bisa menginikan mentor-mentor yang dari perusahaan, ya kan? Tentunya saya yakin ya ada teman-teman boleh teman-teman, oh Pak saya ingin dimentor oleh siapa gitu, boleh saja. Tapi juga nanti bisa juga nanti tim pembimbing atau kita bisa minta ke prodi untuk meminta mentor kayak seperti ini ya. Sasa kebetulan di akuntansi sektor publik itu kan memang mereka dosen-dosennya juga ada dosen dari praktisi, jadi bisa langsung gitu kan ya meminta, tapi pasti lewat kaprodi gitu ya. Itu sih gitu. Kalau misalnya nanti mentor industri ya sama gitu kan ya, yang lain gitu. Jadi karena ini menyangkut dengan kredibilitas prodi dan lain-lain gitu. Gitu. Barangkali itu ya. Jadi kalau mau proses coaching, proses mentoringnya ya eh, online atau ya seperti apa itu mah teknis ya, gitu teman-teman. Barangkali itu. Baik, terima kasih Bapak telah menjawab pertanyaan dari Teknis Rina. Dari Teknis Rina sendiri bagaimana Teh? Apakah sudah terjawabnya atau mau ada pertanyaan tambahan? Mungkin tadi Bapak juga menjelaskan tentang teknisnya, bagaimana caranya untuk mendapatkan mentor dari perusahaan dan ternyata boleh request seperti itu ya Bapak, mungkin untuk mendapatkan pendamping yang mana atau mentor yang mana untuk mendampingi Akang Teteh semua dalam menjalani atau mengerjakan perlombaan ini. Baik kata Teknis Rina, cukup terima kasih Bapak. Baik, Ya karena begini teman-teman, semuanya ini kan ini adalah kegiatan yang sangat prestisius sebetulnya. Ya,
buat prestisius buat Anda dan juga prestisius buat prodi gitu kan ya. Maka prodi itu memfasilitasi gitu kan ya. Nah, ini fasilitasi ini, tapi kan untuk fasilitasi itu tergantung teman-temannya mau nggak difasilitasikan gitu. Gitu. Jadi ini yang paling penting. Makanya saya sangat berterima kasih dengan adanya awalan seperti ini BEM, sehingga memotivasi teman-teman untuk ikut, mungkin tahun depan akan lebih banyak lagi yang ikut ya di dalam, dan temanya lebih menarik gitu kan ya. Barangkali itu. Ya. Ya Pak, kami juga harapannya sama ya dari teman-teman BEM, semoga makin banyak lagi teman-teman Kema yang mengikuti perlombaan KBMK seperti itu, dan lebih banyak lagi teman-teman yang berinovasi terutama dalam bidang bisnis. Baik, dari teman-teman yang ada di ruangan Zoom, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk teknisnya masih sama, mangga raise hand terlebih dahulu lalu menyampaikan pertanyaan atau mengetik di kolom komentar. Baik Bapak, ini ada pertanyaan dari Teh Tiara ya di kolom komentar. Izin bertanya, apa saja ya persiapan untuk lomba ini? Mungkin secara keseluruhan dan juga secara detailnya seperti itu Bapak. Bapak mohon maaf ya. Baik. Tadi belum di-unmute. Oke, apa saja persiapan untuk lomba ini? Ya, nanti Anda baca ya, bisa dibaca. Jadi yang paling penting adalah kelompok, itu satu. Yang kedua, tadi kalau misalnya mau bikin bisnis plan, kompetisi bisnis, ya memang harus tentang bisnis. Gitu. Jadi disesuaikan dengan temanya, gitu kan ya. Yang pasti kelompok dulu dah, gitu kan ya. Yang kedua kelompok itu ketuanya mohon maaf harus dari fakultas bisnis. Itu yang harus ada program studi bisnisnya, gitu ya. Jadi tidak bisa ketuanya bukan dari bisnis. Itu aja. Yang lainnya aman ya teman-teman. Nanti bisa di-download ya teman-teman, masuk ke Puspesnas, kemudian ada panduan KBMK. Nanti kalau misalnya ini bisa diminta oleh ke Sasa atau nanti dikirim oleh saya ya. Nanti saya kirim ke panitia ya teman-teman. Gitu. Yang paling penting mah persiapannya adalah Anda mau ikut dulu ya. Itu dulu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Bagaimana dari Teh Tiara? Apakah sudah terjawab, Teh? Ya, baik. Terima kasih juga Teh Tiara atas pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan lagi dari Teh Syafira ya. Punten izin bertanya, Ya, kalau untuk pembagian bidang yang tadi ada itu dilihatnya dari apa saja ya? Begitu Bapak pertanyaannya. saya masih belum mengerti. Kompeti yang 5 tadi atau gimana ya? Ya, bidang-bidang yang tadi sudah ada di layar Bapak itu terbagi-bagi. Oke. Ya. Jadi memang itu sudah ada ketentuannya ya. Jadi memang ada khusus tentang riset ya. Tadi ada publikasi gitu kan ya. Kemudian ada juga riset audit gitu kan ya. Jadi ini semuanya sudah tergambar gitu kan ya. Jadi eh, jadi yang dibagi-bagi itu memang itu ketentuannya seperti itu gitu ya, teman-teman. Jadi tidak, tapi tadi balik lagi tematiknya berbeda-beda gitu ya. Dari tahun ke tahun tuh temanya berbeda-beda gitu ya.
Itu Safira ya. Nanti saya kasih ininya linknya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Terima kasih juga Teh Safira yang telah bertanya. Bagaimana dari Teh Safira sendiri, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik, sudah terjawab ya Teh. Alhamdulillah. Terima kasih juga Teh Safira. Mangga Kang Tete dan teman-teman yang lain untuk sesi tanya jawabnya kami buka hingga 8:05. Berikut di jam saya masih 8:01. Atau mungkin dari Bapak Asep sendiri hendak menyampaikan tambahannya seperti itu. Atau dari Akang Tete sekalian yang mau sharing-sharing seperti Teh Salsa tadi juga dipersilahkan. Enggak, silakan teman-teman yang masih ini. Nah, ini ada pedoman KBMK tahun 2023. Jadi memang sebetulnya persiapannya relatif mepet, betul, karena memang waktu itu juga kalau tidak salah hanya eh, eh, 2 bulan ya kalau. Tapi memang ini tidak terlalu ini gitu ya. Untuk yang paling agak susah itu eh, yang bisnis dan bentar, ini ada ini. Ya, jadi ini teman-teman ya, ini dan saya yakin teman-teman kita bisa ya, insya Allah ya. Kenapa kita bilang kita bisa? Dulu 2016 2000 sebelum pandemi kita cuma masuk dua dua satu grup gitu kan ya. Nah sekarang sudah masuk 3 grup gitu kan ya. Walaupun baru semifinal ya. Dan saya yakin ini berproses bisa untuk tahun depan kita targetkan lah ya. Eh, Semuanya masuk semifinal ya gitu kan ya. Gitu ya. Barangkali itulah. Saya yakin dengan semangat teman-teman BM ya, saya senang lah gitu ya. Nanti mungkin teman-teman ASP, teman-teman manajemen yang sudah kemarin ini dibikin cerita ya supaya bagaimana ke depan seperti apa ya, bikin strategik ya supaya nanti menular teman-teman ya kita. Iya Bapak, terima kasih untuk pedoman KBMK di tahun 2023-nya. Mungkin ini bisa di-download ya sama Kang Tete teman-teman yang berada di ruangan Zoom yang memang tertarik untuk mengikuti di tahun depan seperti itu agar menjadi setidaknya proyeksi seperti itu untuk bagaimana sih perlombaan KBMK di tahun ini. Nanti bisa dipelajari atau nanti bisa mungkin sharing session dengan Teh Salsa atau delegasi finalis lainnya untuk KBMK di tahun 2023. Baik, Akang dan Teteh, untuk sesi pertanyaannya satu lagi, dapat menampung pertanyaan satu lagi seperti itu. Mangga Akang dan Teteh yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, di sini mungkin ada dari Teh Fasya ya. Untuk pertanyaan terakhirnya, izin bertanya Bapak, hal-hal yang harus diperhatikan dalam lomba KBMK ini apa saja ya Kak? Dan baiknya persiapan lomba ini memakan waktu berapa lama? Mungkin seperti itu Bapak, pertanyaan terakhir dari Teh Fasya. Oke, jadi untuk KBMK ini memang persiapannya memang harus
kita rajin kita bikin kelompok dulu ya gitu kan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu ada pengumuman, kan itu waktu itu ada sosialisasi ya. Begitu sosialisasi, sudah langsung bikin grup dan dibikin tulisan atau apapun itu dibuat gitu ya. Kenapa? Karena kemarin yang terjadi adalah waktu itu, Pak, oh nanti ya dibikinnya juga sebulan lagi ya, gitu kan ya. Begitu ngomong sebulan lagi gitu ya. Nah, begitu ngomong sebulan lagi, oh udah, nanti kita ketemunya sebulan lagi aja, gitu kan ya. Nah, sebetulnya itu yang teman-teman mohon maaf, inilah yang sering kita lakukan ya. Jadi untuk ke depan, terima kasih nih untuk Fasya. Pokoknya begitu tank diumumkan, sudah langsung bikin grup dan temanya sudah jelas gitu kan ya, karena begitu tema sudah jelas sudah langsung kemudian nanti ya dengan segala hormat nanti kita koordinasi dengan Ibu Nur supaya tadi ke prodi ya, ke program studinya teman-teman dan teman-teman langsung pokoknya saya sih berharap dengan mulai hari ini kalau misalnya yang diperlukan kita bikin grup lah minimal tentang riset investasi, riset audit, kemudian karya ilmiah gitu kan. Kalau karya ilmiah dan lain-lain kan tidak tergantung bisnisnya gitu. Gitu. Perkara nanti oh ini bisnisnya temanya berubah kan, kalau masalah tema berubah itu mas dalam sistem penulisan teman-teman gitu kan ya. Itu sih yang paling penting teman-teman. Karena kalau noong dari sekarang temanya kan juga kita nggak tahu ya teman-teman. Gitu. Dan saya yakin punya waktu banyak kok. Waktu itu kalau tidak salah waktunya hampir 2 bulan ya, Asa dari mulai sosialisasi kalau nggak salah. Ya, sekitar 2 bulan lah. Jadi saya kira waktunya cukup sebetulnya. Cuma tadi masalah tadi bagaimana coaching, mentoringnya dan lain-lain gitu. Ya, baik, terima kasih kembali Bapak untuk jawabannya. Bagaimana dari Teh Fasya? Mungkin Teh Fasya ini memang hendak mengikuti nih Pak, jadi penasaran berapa lama persiapan lombanya. Ya baik, sudah Teh, terima kasih. Terima kasih juga Teh Fasya sudah bertanya. Baik, Bapak dan juga akan teman-teman semuanya, karena saya sebelumnya bahwasanya sesi diskusi berlangsung hingga 8:05. Pada kesempatan selanjutnya mungkin karena sesi tanya jawabnya sudah selesai dan sesi diskusinya juga sudah selesai, mungkin kita bisa beralih ke rangkaian berikutnya yaitu penyerahan sertifikat dari panitia PAC dari Departemen Jemkema Unpad Departemen Invasi untuk menyerahkan sertifikat ke Bapak Dr. Asep Mulyana. Baik, berikut Bapak untuk sertifikatnya. Akang Teteh Panitia barangkali bisa untuk bantu dokumentasi. Teh boleh dari saya mungkin ya Teh. Ya, Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, boleh. Sudah Teh. Terima kasih Teh Mutia sudah membantu untuk mendokumentasikan. Kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada Bapak Asep Mulyana yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dan juga pengalaman mengenai KBMK ini. Semoga nantinya harapannya memang dari adanya bootcamp ini seperti itu Pak, harapannya bakal ada calon-calon delegasi yang tembus seperti itu ke KBMK di tahun 2024. Mungkin nanti bimbingan lebih lanjut tentunya bakal melibatkan dosen pembimbing yang juga memang sudah berpengalaman dalam KBMK ini. Kami juga berharap semoga adanya bootcamp ini dapat berlangsung lama seperti itu Pak dan mendapat antusiasme penuh dari teman-teman Kema semuanya untuk mempersiapkan diri menghadapi lomba-lomba Puspresnas. Sekali lagi terima kasih Bapak dari kami yang sebesar-besarnya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mungkin sebelum acaranya betul-betul ditutup, kita adakan dokumentasi terlebih dahulu ya Bapak dan teman-teman semuanya. Mangga boleh di open kamera.
Ditunggu sampai jam 8.12 ya teman-teman. Baik, terima kasih Akang Teteh dan teman-teman yang sudah membuka kameranya. Untuk yang lainnya ditunggu mungkin bisa reaksinya ya Akang Teteh semuanya untuk dokumentasinya. Mangga untuk Teh Mutia barangkali bisa untuk men-screenshot. Oke, boleh teh. Aku izin untuk take over dalam dokumentasinya. Dalam hitungan ketiga ya akan teteh. 1, 2, 3. Boleh mungkin untuk ganti gaya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih akan teteh. Dikembalikan lagi ke Teh Amira. Baik, terima kasih juga Teh Feby yang sudah memimpin ya untuk dokumentasinya. Sekali lagi, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Asep yang sudah menghadiri adanya bootcamp ini. Semoga apa yang tadi kami semogakan dapat tercapai di tahun depan dan di kemudian hari. Ya, baik, terima kasih akan teteh semuanya juga yang telah menghadiri bootcamp ini. Terima kasih atas waktunya. Kalau begitu, atas kekurangannya saya memohon maaf atas kekurangan selama tadi saya membimbing acara bootcamp kali ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Selamat malam, warahmatullahi Bapak. teman-teman. Terima kasih ya. Iya, Bapak. Terima kasih juga. Sukses untuk BEM.